Mas Bram. Ya, kalau dilihat dari tanggal 20 begitu kita lihat ya ada berita neraca kita yang cukup bagus. Kita sempat terdepresiasi di level 15.200, Pak. Namun setelah keluar data tersebut kita menguat 0,28%. Nah, secara overall ya kita melihat kita punya APBN masih mematok di 14.800. Jadi patokan itu juga menjadi salah satu uh, apa kita sebagai Trisuri bahwa melihat kita akan lebih stabil. Nah, kalau dilihat dari dengan beberapa secara year on year ya Pak ya, dari tahun 2002 sampai 2023 kita ini kalau kita hanya terdepresiasi 5,9 di comparison dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia itu seperti Thailand terdepresiasi 9,25 dan Malaysia di 0,9 ya 6,09%. Nah, kita kalau ditarik lagi lebih panjang lagi sejak tahun 2020 pandemi itu kita pernah tertingginya di 16.640 dan kalau saya tarik tahun 2020 sampai tahun 2023 dengan kondisi yang sekarang dengan kemarin ditutup 15.190-an ya itu kita hanya 5,9%, Pak. Nah, seperti ini dilihat bahwa kita benar-benar dari sisi Menteri Keuangan dan BI sendiri benar-benar menjaga kita punya kestabilan sisi rupiah itu bisa aja di intervensi atau di market SPN. Nah, kalau dilihat ini saya melihat secara psikologi level untuk pekan ini apalagi tanggal 23 nanti kita ada FOMC meeting ya, apakah adanya hagis atau dobis, tapi beberapa terakhir ini memang sentimennya lebih banyak, lebih hagis ya Pak ya. Untuk kenaikan 3 kali itu masih tinggi dan kita lihat di beberapa mata uang seperti major-major yang lain itu masih dibilang sideways. Runningnya tidak cukup signifikan, sedangkan rupiah kita juga masih terjaga Pak ya. Jadi kalau dilihat sampai pekan ini atau sampai kuartal ketiga, prediksi kami kisaran di angka 15.070 sampai 15.275. Nah, untuk kita tarik set panjang ada sekitar 15.500 dan bisa kembali ke level 15.070-an. Nah, kuncinya hanya di rate 15.070 itu faktor psikologi bisa menembus ke bawah 15.000 apabila nanti memang skenario-nya Amerika untuk beberapa hari ini ya nanti ya kan Juni sampai terakhir itu diekspektasi sampai 5,5 sampai 5,25 ternyata dovish ya kan tidak agresif Mas, tetap menaikkan suku bunga tapi tidak agresif itu kita bisa kemungkinan bisa di bawah 15.100. Nah, bahkan bisa di bawah 15.000. Namun di sisi lain penguatan kita dari sisi rupiah itu juga tidak bagus juga ya Pak ya, Pak Bram ya. Jadi kita tahu bahwa kita butuh income dari eksportir, di mana eksportir kan dapatnya dari mata uang US dollar ya. Tapi kalau terlalu menguat kita juga rupiah, income kita juga semakin sedikit Pak. Ya, nah tapi kalau terlalu tinggi juga kita juga masih tergantungan dengan impor ya beberapa seperti energi kan kita masih subsidi dan itu juga volatility-nya juga cukup tinggi ya itu juga dijaga. Jadi untuk range rupiah kita kansnya sampai akhir tahun ya di level antara bawahnya di 14 sesuai dengan APBN 14.800 sampai 15.500 Pak. Oke. Jadi di istilahnya masih stabil.
Itu Pak. Oke, oke, baik. Pak Haki, ini Anda tadi menyebutkan begitu terkait masih diproyeksikannya hawkish juga dari The Fed yang masih hawkish, lalu juga nantinya juga akan berdampak pada indeks dolar yang mana juga terjadi peningkatan dan sejumlah mata uang lainnya begitu justru bergerak drop. Anda memang mengamati secara demikian, Anda juga masih optimistis rupiah juga masih akan di level terjaga ataupun masih mampu menguat. Sebetulnya momentum dan juga faktor apa yang kiranya sentimen dari dalam negeri yang cukup mampu mengerek penguatan dari rupiah terhadap dolar? Ya, Pak Bram. Jadi dengan kemarin ya, kalau dilihat kita punya selisih suku bunga antara Amerika dan kita itu masih di 1% ya Pak ya. Sekarang Amerika masih di 4,75 dan 5,75. Memang dari sisi kenapa Bank Sentral setiap negara itu memang melakukan kenaikan suku bunga itu untuk mengabsorb ya likuiditas dari sisi mata uang. Nah, itu untuk menekan sisi inflasi. Sedangkan kita kemarin masih stay di 5,75 bahwa keyakinan dari sisi ekonomi kita masih stabil. Walaupun nanti ada ini kan masih besok ini FOMC meeting itu kan belum di-adjust ya Pak ya kenaikannya seberapa. Nah, ini akan temporary aja sih. Menurut kami, menurut saya sendiri pribadi hanya temporary dan volatility pasti ada. Mungkin ada tekanan dari sisi rupiah kita. Tapi dari sisi beberapa data ekonomi yang kita keluarkan itu menunjukkan stabil.